Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Windy Kristiana dari Akuntansi B 2016, NIM 161600057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Akuntansi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Taufikul Afkar tentang sistem akuntansi Jepang dan sistem akuntansi Belanda. Yang pertama ada sistem akuntansi Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Selanjutnya ada regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang. Yang pertama ada hukum komersial, yang kedua ada undang-undang pasar modal, dan yang ketiga ada undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Kemudian untuk pelaporan keuangannya, perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham. Yang berisi sebagai berikut: ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan usaha, kemudian ada proposal atas penentuan penggunaan laba ditahan, yang terakhir ada schedule pendukung. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi. Hukum komersial mewajibkan perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. Metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan. Selanjutnya ada sistem akuntansi Belanda. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan aktivitas yang terpisah. Akuntansi Belanda bersedia untuk mempertimbangkan ide-ide dari luar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktek yang dapat diterima. Selanjutnya ada regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Belanda. Dewan Pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu ada penyusunan laporan keuangan, yang kedua ada pengguna laporan keuangan, yaitu perwakilan serikat buruh dan analis keuangan. Yang ketiga ada auditor laporan keuangan, yaitu Institut Akuntansi Terdaftar Belanda. Selanjutnya ada pelaporan keuangan Belanda, yaitu kualitas pelaporan keuangan Belanda sangat seragam. Laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda. Namun dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan yang terakhir ada informasi lain yang direkomendasikan. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi. Metode yang digunakan adalah metode pembelian. Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai Gini untuk aktiva berwujud, seperti persediaan dan aktiva yang disusupkan. Karena perusahaan-perusahaan di Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos-pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Hal ini diantara lain yaitu yang pertama ada kerugian akibat bencana yang tidak mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan.
Yang kedua, kerugian akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya. Yang ketiga, ada konsekuensi akibat restrukturisasi keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.